wabarakatuh. Nama saya Hasrini Aliana dari Prodi Teknik Kelautan, kelas TKLA. Di sini saya akan membacakan makalah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun dosen pengampu yaitu Dr. Syamsul Bahri, SIP, SH, MH. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, jumlah ras penduduk yang banyak, kebinekaan rakyat serta hubungan dengan bangsa lain harus dibina untuk mewujudkan kerjasama yang baik. Berbagai hambatan dan tantangan yang pernah dialami dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan datang silih berganti. Kalau rasa persatuan dan kesatuan kita pudar, maka besar kemungkinan muncul konflik seperti adanya perkelahian antar pelajar, perkelahian antar warga desa yang bisa berkembang menjadi perang antar suku, ras, agama, dan hal ini akan mengancam integrasi bangsa Indonesia. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semestinya dikembangkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Rumusan masalah. Bagaimana menelusuri konsep dan urgensi integrasi NKRI? Kedua, apakah pentingnya integrasi NKRI? Ketiga, bagaimana tantangan dalam membangun integrasi? Keempat, bagaimana mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional? Kelima, bagaimana upaya mengatasi masalah tantangan? Bab 2. Landasan teori. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi NKRI. Pertama, makna integrasi nasional. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli. Pengertian integrasi nasional Syarifuddin Bahar tahun 1996. Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahnya dan wilayahnya. Menurut Myron Wiener dalam Ramlan Surbakti tahun 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. B. Pentingnya integrasi NKRI. Menurut Myron Wiener dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentuk negara. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, dikarenakan pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia, yang dilakukan penjajah adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntunan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku, yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara yang telah menjelma menjadi kesatuan etnik.
dan selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesehatan etnik adalah sesuatu yang alami atau bersifat primer. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesehatan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Integrasi versus disintegrasi. C. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada di perkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpendangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pembahasan A. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jenis integrasi: integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, dan integrasi perilaku. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi imperial Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara: adanya ancaman dari luar, kedua, gaya politik kepemimpinan, ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, keempat, ideologi nasional, kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan proses integrasi bangsa Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. 4. Penutup. Kesimpulan, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.